Halo teman-teman cuan Troopers, kembali lagi di acara Stock Weekly Dose bersama dengan saya Henry dari Sukor Sekuritas. Teman-teman, hari ini kita akan coba ngebahas apa yang membuat minggu lalu IHSG kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Tentu teman-teman saya yakin ada yang mungkin sekarang portofolionya merah ya, karena memang IHSG kita dalam juga penurunannya. Kemarin kita kalau lihat, kita review, sepanjang satu minggu IHSG kita tuh minus 2,53% ke 6.195. Dan ini menunjukkan bahwa memang apa yang membuat market panik akan kita bahas sebentar lagi. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ya, bukan cuma domestik loh yang melakukan tekanan jual. Bahkan dari pihak foreign itu pun melakukan tekanan jual sebesar 431 miliar rupiah. Nah kalau kita mau review, sebenarnya apa yang membuat tekanan jual cukup besar? Kalau kita lihat sebenarnya di minggu lalu tidak ada berita yang terlalu signifikan pengaruhnya ke market ya. Tapi yang membuat mungkin ada terjadi sedikit kepanikan. Kalau kita perhatikan indeks regional semua juga rata-rata mengalami penurunan. Apa yang membuat indeks regional turun? Teman-teman kalau perhatikan sekarang itu di beberapa negara di Eropa mengalami kasus peningkatan COVID yang cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat Jerman, Belgia, Prancis, Belanda, Norwegia. 5 negara ini sekarang sedang melakukan rencana untuk pembatasan aktivitas. Makanya kalau kita pelajarin di sini di Prancis, kalau teman-teman baca, itu sekarang di kota Paris dan beberapa belas kota sedang ingin dilakukan lockdown kembali. Apa yang terjadi dengan Amerika? Kalau di Amerika malah sebaliknya. Di Amerika justru kasus daripada COVID ini bisa ditekan karena vaksinnya bahkan targetnya 2 kali lipat daripada rencana awal. Sekarang Pak Joe Biden bahkan ingin menambah jumlah dosis vaksin sebesar 200 juta unit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya rencana awal Amerika di 100 juta vaksin, sekarang bahkan 200 juta vaksin sampai bulan April. Dan ini membuat dolar itu menjadi sangat kuat dibandingkan mata uang negara-negara lain. Karena bahkan sekelas Eropa pun sekarang sedang bergelut dengan masalah COVID kembali di gelombang 3 ini. Jadi kalau Eropa, euronya pun turun, maka orang berpikir semua mata uang negara lain pun pasti akan ada tekanan jual. Dan itu akan membuat rupiah melemah. Dan investor asing tidak suka jika rupiah melemah, ya tentu portofolio mereka di dalam bentuk rupiah ya tentu juga akan mengalami penurunan seiring dengan pelemahan rupiah. Nah, karena itu kita akan coba review teman-teman, sebenarnya apakah rupiah kita ini berpotensi melemah terus ke depannya? Kalau saya lihat, justru yang kita perhatikan itu adalah kebijakan dari Bank Indonesia yang sangat tanggap untuk menghadapi pelemahan rupiah. Kalau kita perhatikan, sebenarnya Bank Indonesia ini dalam posisi yang sangat kuat sekarang karena kita punya cadangan devisa ini terbesar di dalam sejarah Indonesia. Ya, jadi kita kalau perhatikan apa yang membuat Bank Indonesia bisa melakukan intervensi, teman-teman, Bank Indonesia tuh sangat cepat kalau saya lihat ya, karena dengan dia melakukan penjualan cadangan devisa di pasar spot itu akan membuat jumlah dolar itu menjadi lebih banyak gitu ya di pasaran sehingga pelemahan rupiah itu bisa keredam. Yang kedua, kalau kita perhatikan dengan Bank Indonesia menjual cadangan devisa, hasil penjualannya itu kan bisa dibeliin ke bonds, ke obligasi kita. Jadi dengan dibeliin obligasi, maka market obligasi kita menjadi harganya naik. Kalau kita perhatikan betul sepanjang minggu lalu yield dari rata-rata obligasi di Indonesia itu mengalami penurunan karena ada kenaikan harga. Dan ini menunjukkan bahwa market di bonds itu tidak terjadi panic selling. Dan yang ketiga, Bank Indonesia bisa masuk ke market non-delivery forward. Kalau teman-teman belum tahu apa itu NDF atau non-delivery forward, itu adalah kontrak untuk orang bisa melakukan pembelian dolar atau mata uang asing ya dalam time frame tertentu, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan lagi dengan kurs yang pasti sesuai dengan perjanjian di awal. Misalnya kursnya 14.700 atau 14.800 6 bulan lagi, maka itu udah fix gitu. Dan itu dengan adanya market NDF, rupiah ini akan lebih kejaga karena orang bisa dapat kepastian kurs kalau dia melakukan kontrak di market NDF. Dan ini semua 3 market ini bekerja sama untuk membuat rupiah kita stabil. Dan yang lebih penting teman-teman, bukan hanya itu, bukan hanya dari Bank Indonesia melakukan intervensi. Kalau kita lihat di secara fundamental, rupiah itu sangat berpotensi untuk kembali menguat. Karena neraca perdagangan kita kemarin surplus 2 miliar dolar. Lalu inflasi kita ada di level yang rendah di 1,4 sampai 1,5%.
Dan yield obligasi kita itu di atas 5%. Jadi kalau teman-teman perhatiin itu sangat menarik. Harga barang cuma rata-rata naiknya 1,5%, tapi dengan teman-teman beli obligasi bisa dapat bunga 5,8%, 5,6%. Itu kan lebih untung dibandingkan inflasinya. Itu yang bisa membuat investor asing kembali masuk ke Indonesia, sehingga itu akan membuat rupiah fundamentalnya bisa menguat kembali. Dan dengan seiring penguatan rupiah ya tentu pasar modal di Indonesia akan lebih kuat. Karena memang investor asingnya tentu akan kembali. Kalau kita lihat juga minggu lalu nggak terlalu besar kan, foreign net sale-nya hanya sekitar 400 miliar lebih. Nah teman-teman, itu yang bisa kita lihat dari fundamental rupiah kita dan pengaruhnya ke pasar modal seperti apa. Nah berikutnya teman-teman, The Fitch kemarin juga di tanggal 19 Maret ya, itu kita dapat info bahwa The Fed mempertahankan rating dari obligasi sovereign kita ya. Jadi sovereign credit rating itu adalah rating obligasi kita tetap di level BBB atau kita sebut dengan investment grade. Teman-teman, rating ini penting karena kalau rating kita semakin aman, tentu bunga kita bisa semakin rendah. Tapi kalau rating kita semakin buruk, ya tentu obligasi kita pun bunganya pasti akan naik karena resiko kita pun meningkat. Nah, karena itu teman-teman, dengan Fitch tetap mempertahankan investment grade, itu menunjukkan dua hal. Pertama, prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah Indonesia itu dinilai baik. Dan kedua, beban utang pemerintah tetap dianggap dalam posisi yang aman walaupun ada peningkatan ya, karena debt to GDP kita sekarang di 40%. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa dengan The Fed tetap mempertahankan BBB, outlook-nya stabil, itu adalah pengakuan dari stakeholder internasional terhadap prospek ekonomi jangka menengah Indonesia itu masih terjaga. Nah sekarang kita akan coba bahas IHSG kita. IHSG teman-teman itu akan menguji kalau saya lihat di resisten 6203 di 6203. Nanti teman-teman bisa lihat support IHSG yang terdekat itu ada di 6170 sampai 6080. Ini adalah support daripada IHSG. Jadi teman-teman boleh beli ketika big caps ya, itu di range antara 6080 sampai 6170. Itu adalah supportnya. Kalau sampai jebol di bawah 6080 ya nanti kita lihat support berikutnya ada di mana. Tapi agak sulit lah turun di bawah 6080. Resisten IHSG, teman-teman bisa lihat di 6298 sampai 6355. Jadi itu adalah angka resisten dari IHSG sepanjang minggu ini. Nah, sekarang rekomendasi saham yang bisa kita lihat. Teman-teman, dari sektor otomotif kita dapat ada lebih berita yang lebih pasti tentang relaksasi PPNBM ya. Ternyata memang sedang difinalisasi peraturan tentang relaksasi PPNBM dari 1.500 cc naik ke 2.500 cc. Dan yang penggerak 4,4 kali 2 kalau teman-teman perhatiin itu kan dapat diskon 50%. Jadi kita bisa lihat PPNBM yang awalnya 20% turun menjadi 10% dari bulan April sampai bulan Agustus. Lalu yang penggerak 4 kali 4-nya itu tarif PPNBM-nya turun dari 40% turun menjadi 30% dari April sampai Agustus. Ini akan membuat memang secara otomotif ini akan bergairah kembali karena memang pembelian otomotif kita itu paling banyak yang di bawah 300 juta. Jadi dengan banyaknya diskon-diskon ini, banyak juga mobil yang mestinya awalnya 400 juta bisa turun ke 300 jutaan. Dan ini akan membuat otomotif kita itu lebih bergairah sektornya. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan ada dua saham yang bisa teman-teman lihat di sektor otomotif. Yang pertama Astra International itu supportnya ada di 5.400 sampai 5.500. Pokoknya teman-teman bisa beli di antara range 5.400 sampai 5.500. Nanti resistennya ada di 5.675 sampai 5.775 ya. Itu adalah resisten terdekat daripada Astra International. Auto itu bisa teman-teman beli di support di 1140 sampai 1105, itu adalah range-nya ya. Resistennya ada di 1225 sampai 1280. Itu adalah resisten 1 dan resisten 2-nya ya, 1225 sampai 1280. Nah, sekarang teman-teman ada satu kabar, memang di dalam fase nanti Lebaran itu memang kita tidak boleh mudik ya sepertinya. Jadi kalau kita lihat itu kita tidak bisa mudik, sektor pariwisata mungkin agak tertekan dulu nih untuk sementara. Tapi yang bisa kita lihat adalah retail-retail kita. Karena retail kita kan
mall belum ada peraturan ingin dibatasin, belum ada kabar-kabar lebih lanjut. Jadi kita bisa lihat saham-saham retail kita. Yang pertama teman-teman bisa lihat RALS, karena RALS itu sekarang dalam posisi trend lainnya itu dalam posisi uptrend. Dan sudah mencapai supportnya itu di 790. Jadi teman-teman bisa cek ya, RALS itu titik supportnya ada di 790. Selama dia di atas 790, teman-teman bisa buy dan juga tetap hold gitu ya. Resistennya nanti di 825 sampai 871 ya, itu resistennya dari Ramayana. Lalu S Hardware itu supportnya di 1515 dan resistennya ada di 1570. Jadi support 1515, resisten 1570 itu adalah angka untuk teman-teman bisa melakukan pembelian dan penjualan sepanjang minggu ini. Itu saja teman-teman ya, rekomendasi dari Weekly Dose minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Bye-bye.